Atas nama Rektor Universitas Indonesia, dengan ini sidang akademik Universitas Indonesia saya buka. Saudara calon doktor, sidang terbuka promosi doktor yang saat ini berlangsung akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul Konflik Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kepulauan, Studi Kasus Pengelolaan Labuh Jangkar di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 sampai tahun 2022. Selanjutnya saya persilakan Saudara Profesor Dr. Maswadi Rauf ME sebagai promotor untuk memulai acara ujian. Terima kasih Pak Ketua. Saudara calon doktor, saya persilakan saudara membacakan secara singkat inti dari disertasi saudara selama 15 menit. Saya persilakan. Promotor Bapak Profesor Dr. Maswadi Rauf MA, perkenankan saya membaca ringkasan disertasi ini. Studi ini berjudul Konflik Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kepulauan, Studi Kasus Pengelolaan Labuh Jangkar di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2022. Adapun yang melatar belakangi studi ini, bahwasanya tren negara di dunia hari ini memilih desentralisasi sebagai pilihan penyelenggaraan pemerintahan. Menor 1999, Prasojo 2015, Perpres 2021. Desentralisasi telah menjadi alternatif dalam menjaga keseimbangan hubungan pusat dan daerah. Lindbergh 2017, Aldis 2020. Desentralisasi ada yang memicu terjadi konflik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Tegwe 2015, Ken 2009. Kajian ini melihat pelaksanaan desentralisasi yang memicu terjadi konflik. Kasus yang diteliti, pengelolaan Labuh Jangkar di Provinsi Kepri tahun 2017-2022. Labuh Jangkar adalah aktivitas kapal yang berhenti di ruang laut yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu atas izin dari otoritas pelabuhan. Analogi sederhananya, Labuh Jangkar adalah kapal parkir. Selama kapal berhenti tersebut harus membayar sejumlah kewajiban kepada negara. Salah satunya adalah tagihan Labuh Jangkar. Secara ekonomi, sepanjang tahun 2018 sampai 2021, akumulasi pungutan jasa labu di Kepri berjumlah 887 miliar atau rata-rata di atas 200 miliar per tahun. Pemprov Kepri menuntut agar uang Labuh Jangkar tersebut dapat ditarik oleh daerah dan menjadi PAD, karena selama ini sepenuhnya ditarik oleh pemerintah pusat dan daerah tidak mendapatkan apa-apa. Ada 3 pihak yang mengklaim kewenangan untuk memungut uang jasa labu ini: BP Batam, Kemenhub, dan Pemprov Kepri. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan mengapa terjadi konflik kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kepulauan dalam pengelolaan dan penarikan uang Labuh Jangkar di Kepri tahun 2017-2022, mengetahui dan menjelaskan relasi pengusaha Labuh Jangkar dengan pemerintah pusat saat terjadi konflik kewenangan dalam pengelolaan dan penarikan uang Labuh Jangkar di Provinsi Kepri tahun 2017-2022. Tentu disertasi ini adalah memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat terkait dengan upaya untuk menyelesaikan konflik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kepulauan. Karena konflik ini sudah berjalan selama 8 tahun. Kajian ini merekomendasikan sejumlah tahapan untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini terkait dengan disertasi ini atau gimana Pak Rahmat? Ya, Oke. betul. Ya, jadi saya pikir disertasi ini bagus ya. Mengevaluasi hubungan antara pusat dan pemerintahan daerah ya, khususnya provinsi ya. Jadi memang dalam kurun waktu tertentu biasanya terjadi perubahan pendulum antara sentralisasi dan desentralisasi. Jadi disertasi Saudara Bismar Arianto ini menunjukkan terjadinya resentralisasi atau deotonomisasi karena berbagai kepentingan pusat yang terkonsolidasi. Dan menarik karena ini menyangkut juga desentralisasi politik, desentralisasi fiskal, dan desentralisasi administratif ya. Bagaimanapun kewenangan yang diserahkan pusat kepada daerah itu harus disertai dengan kapabilitas daerah untuk melaksanakan. Kemudian yang kedua juga tergantung kepada sumber-sumber penerimaan daerah yang bisa dimanfaatkan untuk membiayai kewenangan tersebut. Ya.
Nah, dalam konteks ini mengenai urusan Labu Jangkar ini memang dulu kewenangannya pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah provinsi, akan tetapi belum bisa dilaksanakan karena ya tadi terjadinya resentralisasi dan juga ketidakmampuan pemerintah daerah untuk bisa melaksanakan kewenangan pengaturan dan juga pengurusan Labu Jangkar di provinsi kepulauan, khususnya di Kepulauan Riau. Dan ini mungkin terjadi di beberapa provinsi yang karakteristiknya adalah kepulauan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Pak Bismar, ini sangat penting untuk perubahan kebijakan di Indonesia dan juga kontribusi bagi teori desentralisasi secara global. Sekali lagi selamat, terima kasih.